Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du, kaum muslimat, para shaimin dan shaimat dimanapun berada yang menyaksikan siaran kami ini. Pertama sekali marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai detik ini Allah masih berikan rahmat, hidayah, nikmatnya kepada kita. Dengan itu semua kita masih bisa berkumpul dengan sanak saudara kita, dengan anak kemenakan kita. Ini merupakan nikmat yang besar diberikan oleh Allah. Dimana kita lihat di sisi lain ada saudara-saudara kita yang tidak berjumpa dengan keluarganya diakibatkan oleh musibah yang kita sekarang ini. Kita lihat di berita ada seorang tenaga medis yang sudah sampai 2 bulan lebih tidak bertemu dengan anak, dengan istri, berkumpul dengan keluarga. Alhamdulillah, sampai detik ini kita masih diberikan oleh Allah nikmat yang besar itu. Kita masih bisa berkumpul dengan keluarga kita. Kita masih bisa bercanda senda gurau dengan anak kita, di keluarga kita, makan bersama, sahur bersama, berbuka bersama. Inilah nikmat yang sangat besar diberikan oleh Allah kepada kita, dan ini perlu kita mensyukurinya. Salawat dan salam juga kita hadiahkan pahalanya kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan bacakan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita umat yang jauh dari Rasul ini masih diberikan oleh Allah kekuatan, masih diberikan oleh Allah celah, masih dibukakan oleh Allah jalan untuk dapat kita meniti bagaimana menjalani sunnah Rasul itu untuk sampai kepada Allah. Bapak-bapak, kaum muslimin wal muslimat, para shaimin dan shaimat dimanapun berada yang berbahagia. Baiklah, pada kesempatan ini kita akan coba membahas sesuai dengan kondisi kita sekarang berada dalam bulan Ramadan, yakni puasa membentuk jiwa-jiwa yang sabar. Sebagai dasar kita, dalam surat Al-Baqarah ayat 105, Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Maksudnya adalah, wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan salat itu penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Hikmah salah satu puasa adalah melatih manusia agar senantiasa bersikap sabar, mulai dari sejak terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, menahan dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa, dan bahkan menahan diri dari hal-hal yang dapat mengurangi nilai-nilai dari puasa yang dilakukan. Puasa ataupun dari segala hal yang melarang tadi, mengurangi nilai-nilai puasa kita, berlaku kita bersabar, menahan diri dari itu semua. Menahan dari kemaksiatan dan segala macam, menahan diri dari ucapan-ucapan yang tidak berfaedah, yang lagwi, menahan diri dari perbuatan-perbuatan yang salah. Ini juga termasuk bersabar dalam hal itu.
Nah, dalam kita lihat makna sabar dari sisi bahasa. Menurut bahasa, sabar itu adalah menahan diri. Sementara secara istilah, sabar adalah bagaimana kondisi psikologis kita yang membuat seseorang mampu untuk menahan dirinya menghadapi serangan dan hantaman sehingga dia mampu untuk bertahan. Ini sabar secara istilah. Sabar merupakan amalan hati kita. Jadi mulai dari hati terbitnya sabar, dari hati itu mengalir ke dalam perbuatan kita, mengalir terhadap ucapan kita, sehingga ucapannya menjadi perbuatan yang baik. Ini adalah cerminan dari nilai sabar yang ada di dalam hati. Sabar adalah jalan untuk menuju kepada kesuksesan dan keberhasilan. Amat mustahil orang yang tidak sabar akan mampu meraih sebuah kesuksesan. Amat mustahil orang yang tidak mau sabar, yang tidak bisa sabar dalam kehidupannya, akan berhasil dari sebuah pekerjaan yang dia lakukan. Kita ambil contohnya, kita melaksanakan sholat, maka itu butuh ada kesabaran mulai dari kita berwudu sampai salam kita sholat. Maka itu membutuhkan kesabaran. Maka dengan berhasilnya kita melaksanakan sholat, berarti kita sudah mulai sabar di dalam diri kita. Tercermin sabar itu di dalam segala perbuatan, tindak tanduk, dan ucapan kita. Dan muslimat, para shaimin dan shaimat yang berbahagia dimanapun kita berada. Sabar merupakan sesuatu keutamaan yang diperlukan oleh manusia, baik dalam urusan agamanya maupun dalam urusan akhirat. Imam Ahmad mengatakan, kami jumpai sebaik-baik kehidupan adalah berada di dalam kesabaran. Artinya Imam Ahmad mengatakan sebaik-baik kehidupan itu dijumpai adalah dengan penuh kesabaran. Kaum muslimin wal muslimat, para shaimin dan shaimat yang dirahmati oleh Allah dimanapun berada. Para ulama membagi sabar itu ke dalam 3 hal. Yang pertama adalah sabar di dalam ketaatan kepada Allah. Yang kedua, sabar di dalam rayuan untuk melaksanakan kemaksiatan. Yang ketiga adalah sabar di dalam menghadapi cobaan atau qadar Allah. Kita akan coba lihat dari 3 hal ini. Yang pertama adalah sabar di dalam ketaatan kepada Allah. Sebagai seorang muslim yang beriman, diwajibkan Allah kepada kita untuk memenuhi semua yang diwajibkan, suka ataupun kita tidak suka. Karena kita dihadirkan di dunia ini, diciptakan kita tidak lain adalah untuk mengabdi kepada Allah. Dalam pengabdian itu sangat banyak akan kita temui suka dukanya, penuh pengorbanan, baik jiwa, tenaga, pikiran, dan segala macam. Allah katakan dalam Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu melainkan adalah untuk mengabdi kepadaku, kata Allah. Kaum muslimin dan muslimat rahimahumullah dimanapun kita berada, dalam taat ini, taat dalam Al-Quran, taat ini juga dibagi menjadi 3 yang terdapat dalam surat An-Nisa ayat 59 yang berbunyi,
Ya ayyuhallazina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Zalika khairun wa ahsanu ta'wila. Yang maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan pemimpin dari golonganmu. Fa in tanaza'tum fi syai', apabila terjadi perbantah-bantahan terhadap sesuatu, farudduhu ilallah, maka kembalilah kamu kepada Allah dan kembalilah kamu kepada Rasul. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, jika kamu benar beriman kepada Allah dan beriman kepada akhir akhir. Demikian itu adalah suatu hal yang baik dan baik juga akibatnya bagimu. Surat An-Nisa ayat 59. Di dalam surat ini yang pertama yang sabar kita dalam taat adalah taat kepada Allah. Taat dalam melaksanakan segala macam perintah Allah dan Rasulnya. Taat dalam meninggalkan larangan Allah dan Rasulnya. Taat Allah dan taat kepada Rasul. Yang ketiga, bagaimana kita bisa mentaati pemimpin di antara kita. Siapakah pemimpin kita? Pemimpin di daerah umpamanya, atau pemimpin dalam segi agama, ada majelis ulama kita yang mesti kita taati selaku kita orang-orang muslim yang betul-betul beriman kepada Allah. Nah sekarang negeri kita ini sedang dilanda oleh sebuah musibah. Dan bukan hanya negeri kita saja, bahkan ini sudah pandemi ini bersifat mendunia. Sudah lebih dari 210 dunia yang terjangkit terhadap musibah wabah ini. Nah dari sini kita melihat ada sebuah kemaslahatan dari kebijakan yang diluncurkan oleh para pemimpin, yang diluncurkan. Salah satunya mungkin adalah kita menghindari keramaian. Kita menjaga diri dulu. Bagaimana nafsu ini tidak kita kedepankan untuk kepada keramaian itu. Nah, bagaimana kita mentaati kebijakan-kebijakan yang sudah ada ini adalah sebuah hal kewajiban bagi kita. Karena ini Allah katakan dalam Al-Quran, ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Kita yakin seyakin-yakinnya bahwasanya pemimpin kita tidak akan berlaku kepada kita, tapi mereka ingin menyelamatkan kita. Walaupun kita dengar di tengah-tengah masyarakat terjadi perkataan-perkataan yang negatif, yang beranggap bahwasanya kebijakan ini adalah kebijakan-kebijakan yang tidak sesuai dengan aturan-aturan yang telah ada dalam agama kita. Nah sebetulnya hal ini, walaupun kita tidak percaya kepada pemimpin kita, percayalah kita kepada ulama kita. Ulama kita sudah terbitkan maklumatnya. Contohnya saja, sholat Jumat kita dengan sholat di rumah kita. Itu artinya apa? Bagaimana kita mentaati ini agar pandemi wabah yang melanda kita saat sekarang ini bisa tidak lagi berjangkit. Sekarang amat terjadi kesedihan mendalam bagi kita. Sumbar saja sampai kemarin sudah hampir 150. Di hari kemarin 30 orang yang terjangkit positif virus corona. Ini kenapa hal ini masih terjadi? Masih perkembangan yang luar biasa di tengah-tengah masyarakat kita. Nah kalau kita lihat pembatasan sosial di tengah-tengah masyarakat belum kita taati. Artinya kita selaku orang yang dipimpin belum mentaati pemimpin kita, belum mentaati maklumat yang berikan kepada kita. Memang pandemi ini tidak bisa kita lihat. Wabah ini tidak bisa kita deteksi sedikit pun, kecuali apabila dia sudah terjangkit gejala-gejalanya dan segala macam. Jadi untuk itu mari kita bersabar. Bersabar dalam mengungkapkan pendapat kita di tengah-tengah masyarakat.
Bersabar kita dalam menghasut dan segala macamnya, agar orang tetap berkumpul, agar keramaian itu tetap ada. Sekarang kita lihat keramaian masih ramai seperti biasanya. Nah, disinilah ladang empuk virus ini untuk berkembang biak secara kesehatan. Nah, sebagai kita orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, maka ketaatan kita kepada pemimpin ini, maka suatu hal yang wajib untuk kita taati dan kita ikuti. Ini untuk menyelamatkan kita, menyelamatkan diri kita. Karena menyelamatkan diri, menjaga jiwa raga adalah sebuah kewajiban juga bagi kita. Dengan kita mentaati aturan protokol yang telah disiapkan oleh pemerintah kita, itu merupakan juga nilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjaga diri kita dari wabah ini ibadah. Dengan kita melakukan social distancing, pembatasan sosial dalam kehidupan, merupakan ibadah kepada kita. Kita telah melakukan ibadah yang besar. Bagaimana kita juga telah berusaha wabah ini tidak berkembang di negeri kita ini. Nah, dari hal ini kami menghimbau mungkin para jamaah kami, kaum muslimin dan muslimat, para shaimin dan shaimat, mumpung pada bulan Ramadan ini kita disuruh oleh Rasul bagaimana kita memperbanyak ibadah-ibadah kita, ibadah-ibadah sunnah dan segala macam. Termasuk tadi ibadah yang lebih besar itu adalah menjaga diri kita, menjaga keluarga kita dari berkembangnya virus ini, dari terkenanya kita wabah pandemi corona ini. Kaum muslimin wal muslimat, para shaimin shaimat yang berbahagia. Yang kedua adalah taat dalam meninggalkan kemaksiatan. Terkadang kemaksiatan ini bujuk rayu yang cukup mempersona kita. Terkadang tanpa sengaja, tanpa kita rasa itu sebuah kemaksiatan, dengan bujuk rayu yang baik terkadang terlakukan oleh kita, terperbuat oleh kita. Maka butuh kesabaran kita bagaimana kemaksiatan itu tidak mampu kita lakukan. Yang ketiga, sabar dalam menghadapi musibah atau takdir yang takdirkan oleh Allah. Kita yakin betul, selaku orang muslim yang beriman, yakin kita bahwasanya takdir Allah itu sudah ada. Qada dan qadar Allah itu ada. Seperti halnya yang terjadi sekarang, terjadinya musibah tidak lain merupakan adalah takdir yang telah ditakdirkan oleh Allah kepada kita. Jadi untuk itu mari kita sama-sama bersabar menerimanya. Bersabar dalam menghadapi hal ini. Bersabar kita dalam menjalankan protokol kesehatan yang telah dikeluarkan oleh para pemimpin kita. Ini juga bersabar dalam menerima takdir dari Allah. Dengan terjadinya kebijakan-kebijakan, kita yakin memang ada terjadi gejolak di tengah masyarakat. Ada orang yang mendukung program, ada juga yang menyalahkan program. Kenapa, dan kenapa. Jadi untuk itu coba kita pahami lagi bahwasanya kita yakin betul apa yang telah dikeluarkan oleh pemimpin kita jelas untuk kebaikan kita bersama, untuk kemaslahatan umat. Jadi untuk itu mari kita bersama-sama menerapkan hal ini dalam kehidupan kita. Untuk sesaat bersabar kita tahan diri kita untuk berjamaah di masjid, kita alihkan jamaah itu ke rumah kita, dan ini juga merupakan nilai pahala. Kita jadikan ibadah ke rumah kita. Karena Rasul katakan, jangan kamu jadikan rumahmu ibaratkan kubur. Rumah yang tidak pernah bacakan Al-Quran, rumah yang tidak pernah sholat di sana. Jadi sekarang mungkin kita kesempatan bagaimana menghidupkan rumah kita, mensinari rumah kita dengan penuh ibadah-ibadah, berkumpul dengan keluarga kita. Kaum muslimin wal muslimat, para shaimin dan shaimat yang dirahmati Allah. Pada kesempatan ini mungkin sekian yang bisa kita sampaikan. Perbanyak maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ada pertanyaan Ustaz. Ya. Bagaimana seharusnya kita menghadapi wabah ini dan menanggapi kebijakan pemerintah dalam penanganan pandemi COVID-19 ini, Ustaz? Ya, terima kasih. Nah, sebetulnya kita menghadapi wabah tidak lain adalah dengan bersabar kita. Artinya segala yang diturunkan oleh Allah adalah untuk menguji keimanan kita.
Memang Allah katakan dalam Al-Quran, tidak akan aku biarkan kamu mengatakan beriman sebelum aku uji kamu. Jadi mungkin musibah ini merupakan ujian yang diberikan oleh Allah kepada kita, untuk mengingatkan kita mungkin untuk lagi kembali kepada Allah. Bagaimana mungkin hal-hal negatif, hal-hal yang kita lakukan sebelum ini, hal-hal yang dilarang oleh Allah, perlu kita introspeksi diri kita, kembali kita. Jadi banyak hal mungkin yang pertama juga ujian yang juga merupakan peringatan diberikan oleh Allah. Peringatan diberikan oleh Allah karena mungkin bisa jadi kita telah menyimpang dari jalur-jalur yang telah ditetapkan oleh Allah, dan diuji kita agar kita dapat kembali lagi kepada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua tentang kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Kita yakin pemerintah kita berpikir bagaimana menyelamatkan diri kita, bagaimana menyelamatkan masyarakatnya dari wabah yang berkembang pesat, yang sampai sekarang memang tidak ada penawar. Belum ada penawar yang ditemukan selain dari kita menahan diri, mencegah agar tidak terpapar dari wabah ini. Jadi alangkah baiknya apapun yang kita dikeluarkan oleh pemerintah, selaku pemimpin kita, baik itu majelis ulama kita, pemerintah kita, itu merupakan pemimpin yang mesti kita taati. Karena Al-Quran katakan orang yang beriman itu adalah mereka yang juga mentaati